Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Jumpa kembali bersama saya di kuliah online yuk. Ya, kita sudah memasuki pertemuan keempat atau minggu keempat ya untuk mata kuliah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita sebut perkembangan ICT ya. Bagaimana keadaan rekan-rekan mahasiswa sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jakarta alhamdulillahnya sudah memasuki masa PSBB transisi ya. Jadi semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera hilang ya dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Oke, untuk pertemuan keempat tema yang akan saya bahas yaitu masyarakat informasi ya. Apa itu masyarakat informasi dan bagaimana dampak dari sebuah era masyarakat informasi sekarang ya, kita akan bahas detail nanti ya. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai masyarakat informasi, di sini saya memiliki ilustrasi sederhana ya. Tentunya kalian sering menggunakan produk-produk seperti sabun, kemudian pasta gigi, kemudian ada smartphone yang kalian gunakan, motor yang kalian beli ya. Nah, barang-barang tersebut itu pasti kan kalian beli ya, kalian dapatkan dan informasinya itu melalui media massa ya ataupun media sosial ya kan. Nah, jika kalian membeli produk tersebut dan mengetahuinya melalui media, nah, berarti itu sudah jelas kalian salah satu ciri dari masyarakat informasi. Oke. Atau misalkan kalian berangkat kerja atau berangkat ke kampus eh, menggunakan Google Maps ya kan sebagai petunjuk arah ataupun lagi di mobil mendengarkan radio sambil melihat YouTube. Nah, itu juga termasuk aktivitas dari masyarakat informasi ya. Intinya media yang kita gunakan baik itu media massa ataupun media digital mempengaruhi kehidupan kita secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, itulah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat informasi. Kemudian di sini saya memiliki sebuah data ya, penelitian dari We Are Social di mana di tahun 2020 ya Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan terhadap pengguna internet. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ini saya kasih datanya. Hup. Ya. 175 juta orang kini sudah menggunakan internet ya, atau 64% dari total populasi Indonesia. Nah, kemudian yang aktif menggunakan media sosial itu ada 160 juta orang. Nah, hampir 60%. Ini angka yang sangat tinggi sekali ya di negara Indonesia ya. Pengguna internet dan pengguna media sosialnya sangat-sangat tinggi. Ya. Nah, barulah kita bisa mendefinisikan masyarakat informasi ya dari paparan dua ilustrasi tadi ya. Yang pertama tadi adalah kita mendapatkan barang atau informasi melalui media massa atau media sosial, dan tadi pengguna internet dan pengguna media sosial kita sudah angkanya sudah tinggi. Nah, di sini kita akan lebih detail lagi, yaitu masyarakat informasi adalah sebutan masyarakat sebagai hasil dari tahap setelah industrialisasi modern ya, atau pasca industri. Nah, di sini Everett M. Rogers ya mendeskripsikan masyarakat informasi ya, sebagai angkatan kerja atau para pekerja di mana informasi termasuk salah satu elemen paling penting ya. Dengan kata lain, masyarakat informasi itu bidang pekerjaannya memproduksi, kemudian mengolah, mendistribusikan sebuah informasi
dan aktivitas sehari-harinya tidak bisa lepas dari teknologi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, masyarakat informasi itu merupakan era terakhir ya sekarang ya. Sebelumnya ada masyarakat pertanian, ada masyarakat industri ya. Ada dua tahapan ini kita bisa lihat di sini ada perbedaannya ya. Yang pertama itu yang paling mencolok yaitu di produk. Kalau masyarakat pertanian itu produknya makanan, kemudian masyarakat industri itu barang, dan masyarakat informasi itu adalah informasi itu sendiri. Dan kemudian di sini ada sifat teknologinya ya, berorientasi kepada perkakas ya, masyarakat pertanian karena bercocok tanam, kemudian masyarakat industri ini lebih ke teknologi tenaga ya, mesin. Namun sekarang masyarakat informasi lebih ke teknologi informasi ya, atau bisa dibilang katakan dengan Internet of Things ya, IoT ya. Jadi semua pekerjaan kita dibantu oleh internet. Kemudian di sini ada ciri-ciri masyarakat informasi tadi ya. Yang pertama yang sudah kita singgung di data awal tadi ya, pengguna internet Indonesia sudah sangat tinggi sekali. Itu intensitas informasi yang tinggi ya. Jadi kebutuhan akan informasi kita itu sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang update, ya itu pasti kita akan ketinggalan ya, ataupun ya kurang update lah ya kan, kita tidak mengetahui dunia luar seperti apa ya, ada kejadian apa di sana ya, itu akan sangat merugikan bagi masyarakat informasi. Kemudian penggunaan teknologi ya di bidang di berbagai kegiatan ya, seperti sosial, kemudian pengajaran, bisnis, dan kegiatan-kegiatan lainnya itu penggunaan teknologinya cukup tinggi ya. Ini ciri masyarakat informasi yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan pertukaran data digital ya. Jadi sangat cepat sekali ya. Tidak tergantung dengan jarak atau ruang dan waktu ya. Jadi kita bisa video call dengan orang yang berada di luar negeri, kemudian kita bisa memberikan video ataupun sebuah foto ya tanpa mengenal jarak ya. Nah, kemudian ini ada faktor-faktor penentu pembentukan masyarakat informasi ya. Di sini kita bisa lihat ya perubahan karakteristik pola kerja. Jadi orang itu selalu mencari informasi dan pengetahuan agar pekerjaan bisa membantu pekerjaannya lebih cepat, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua ada perubahan dalam cara menyebarkan informasinya ya, dari konvensional ke alat yang canggih ya. Dulu kita mengirim surat melalui pos ya, kita kirim suratnya, ataupun kita mengirim surat lamaran kerja, kita hard copy-nya kita kirim melalui kantor pos. Sekarang sudah bisa via email yang memudahkan aktivitas kita ya. Atau ya itulah perubahan cara menyebarkan sebuah informasi. Dan yang kedua yaitu perubahan dalam cara mencari pengetahuan. Nah, di sini ada dampak masyarakat informasi. Yang pertama itu terbuka ya, terbuka itu kita keterbukaan informasi membuat masyarakat bebas mengakses informasi dari manapun dan siapapun. Jadi disinilah perbedaan era Orde Baru dengan era demokrasi ya. Jadi kita bisa mengakses, atau media boleh menyampaikan informasi kepada publik dengan leluasa ya. Kemudian demokratis ya, di sini masyarakat bisa mendapatkan akses yang sama ya, tanpa kecuali. Dan ada desentralisasi ya, penyebaran yang tidak terpusat. Jadi memang teknologi ini sekarang sudah merata ya. Di pedesaan juga sudah ada internet ya. Jadi sebuah media bisa menyampaikan informasinya dengan cepat ya ke pelosok-pelosok negeri ya. Dan di sini juga banyak sekali media-media baru bermunculan ya, baik itu televisi, radio, maupun online ya. TV dulu kita hanya punya TVRI dan radio hanya punya RRI. Sekarang sudah ada 13 stasiun swasta lain dan bahkan lebih. Dan ada media online yang
hampir ratusan ya, bahkan ribuan. Dampak yang selanjutnya itu ketergantungan kepada teknologi ya, dimana kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu bisa lepas dari smartphone. Nah, inilah yang disebut dengan nomophobia ya, no mobile phone phobia. Nah, yang terakhir adalah pekerja jasa ya. Jadi dengan munculnya teknologi yang sangat berkembang pesat ini, banyak profesi-profesi baru bermunculan ya, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi ya, seperti sosial media spesialis ya, kemudian ada digital public relation, kemudian ada digital marketers ya, digital marketing ya, kemudian ada live streaming operator. Ya, di sini ada sebuah tugas yang bisa kalian kerjakan, yaitu di mana teknologi membuat segala aktivitas menjadi serba mudah ya, bidang ekonomi, kesehatan, politik, semua komunikasi, semua sudah menggunakan teknologi untuk memudahkan pekerjaan dan aktivitas manusia. Dan carilah artikel berita update ya tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membantu kita sebagai masyarakat informasi, dan berikan tanggapan kalian. Contohnya misalkan ada artikel yang menyebutkan teknologi 5G akan segera hadir ya di Indonesia. Bahkan sudah ada provider yang siap meluncurkan teknologi jaringan 5G ya. Nah, itu kalian berikan tanggapan ya, misalkan seperti itu artikelnya. Silakan mencari artikel yang lain dengan tema yang lain ya, yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, pertemuan keempat saya sudahi. Kita akan berjumpa di pertemuan kelima masih dengan penjelasan kuliah online yuk ya. Tetap saksikan terus kuliah online yuk hanya di channel saya. Oke, kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.